Si Mimi, jangan lupa like, subscribe, nyalakan loncengnya, dan selamat menonton. Bunga ajaib Lara. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang gadis bernama Lara. Meski hidup sederhana, ia rajin, baik hati, dan selalu menolong tetangga. Suatu hari, Lara menemukan bunga biru berkilau di tepi hutan. Bunga itu memancarkan cahaya yang sangat terang. Lara terkejut, namun kemudian ia membawa bunga tersebut pulang. Setiap hari, bunga tersebut dirawat dan disiramnya dengan penuh cinta. Sampai suatu malam, saat Lara memandangi bunga tersebut, kemudian ia menyentuhnya. Terdengar suara lembut. Terima kasih sudah merawatku, Lara. Aku bisa mengabulkan permintaan dari hati yang tulus. Lara kaget, namun ia tak mau serakah. Ia menolak meminta apapun kepada bunga tersebut. Namun, bunga ajaib itu bisa merasakan apa yang diinginkan Lara. Hingga suatu hari, Lara bergumam. Andai ada kue hangat untuk minum teh sore ini, pasti enak sekali. Seketika muncullah kue harum di meja. Lara kaget, lalu bunga tersebut berkata, Nikmatilah kue itu. Itu adalah rezekimu hari ini. Kamu tidak meminta, aku hanya ingin memberi, ujar bunga ajaib. Lara pun menjawab, Jika ini rezekiku, maka aku tidak boleh menolaknya. dan Lara pun menikmati kue tersebut dengan lahap. Di hari kemudian, ketika Lara bercermin dan bergumam, Seandainya aku punya pita biru untuk rambutku. dan tiba-tiba muncullah pita cantik berkilau di rambut Lara. Dan kembali Lara dibuat kaget, namun ia tersenyum. Ia tahu bahwa bunga ajaib itu yang memberinya. Terima kasih bunga ajaib, pita ini sangat cantik. Namun ia tahu bahwa keajaiban yang berasal dari bunga ajaib bukan untuk berpoya-poya. Hari berganti hari, ternyata tetangga Lara memperhatikan. Namanya adalah Buranti. Ia berbisik dalam hati. Gadis miskin itu tiba-tiba punya macam-macam. Kayaknya ada yang disembunyikan. Aku sangat penasaran. Aku harus menyelidiknya. Suatu malam, ia mengintip dari jendela dan melihat bunga biru bercahaya. Itu pasti rahasianya. Besok malam akan kucuri. Malam berikutnya, Buranti menyelinap masuk. Ia meraih pot bunga itu dengan rakus. Lalu kemudian, Bunga ajaib, beli aku rumah megah dan emas yang banyak. namun bunga bersinar terang lalu berbisik lantang. Wahai orang tua, hati serakah tak akan mendapat berkah. Pot bunga seketika berubah menjadi batu berat. Aduh, kenapa ini berat sekali? Aku tidak bisa membawanya. Lalu kemudian pot itu jatuh. Kakinya terhantam pot bunga yang seberat batu. Lalu Lara pun terbangun dan melihatnya. Buranti, bunga ini bukan untuk disalahgunakan. Ia hanya mendengar hati yang tulus. Buranti tertunduk, wajahnya merah. Ia tidak bisa berkata-kata, hanya terbata-bata. Maafkan aku, Lala. Aku salah besar. Aku iri padamu. Beberapa hari kemudian, bunga kembali berbisik pada Lara. Lara, apa yang paling kau inginkan? Lara pun menjawab dengan tenang. Aku ingin desa ini makmur, tidak ada yang kelaparan, dan anak-anak bisa belajar dengan bahagia. Seketika, ladang jadi subur, pohon berubah lebat, sungai penuh ikan, dan desa pun hidup makmur. Buranti menyaksikan semuanya dengan mata berkaca-kaca. Ia mendekati Lara dan berkata tulus, Lala, aku benar-benar malu dengan diriku sendiri. Kau punya hati yang begitu indah. Mulai sekarang, izinkan aku membantu merawat bunga ajaib ini bersamamu. Lara pun tersenyum dan mengangguk. Tentu Bu, kebaikan selalu punya ruang untuk siapa saja yang mau belajar.
Dan sejak saat itu, Bu Ranti berubah menjadi tetangga yang ramah dan desa pun hidup rukun dengan cahaya bunga biru yang terus bersinar di halaman rumah Lara. Nah, sahabat si Mimi, dari cerita ini kita belajar bahwa iri hati hanya akan membawa celaka, sementara kerendahan hati dan permintaan maaf akan membuka jalan menuju kebaikan. Sampai jumpa di cerita si Mimi selanjutnya. Dadah!